Project April Pancasila. Tujuh 30 sekolah. Apa faktor yang mempengaruhi disiplin? dalam sebuah organisasi yang sesuatu hal yang baik dalam sekolah ya hal-hal yang penting juga kayak sekarang sekolah disiplin ya ada untuk sekolah ngelapan kita ada ngelapan kan dulu ke sekolah perang bapak ya bapak
kritis, karakter yang hormat, karakter yang bertanggung jawab, karakter yang memiliki akhlak. Nah, itu bakal buat kalian nanti dan akan SMK dan yang depannya untuk berwirausaha. Faktornya pertama ya diri kita sendiri, karena semuanya juga tahu ya bagaimana diri kita sendiri. Kalau kita diri kita sendiri kita melaksanakannya, insya Allah akan menjadi kebiasaan yang kita lakukan. Kedua, teman kalian itu faktor yang mempengaruhi ya. Kalian bergaul sama siapa, apalagi sekarang masih remaja ya, mungkin ada sedikit lebih mengikuti ini kalian bisa. Yang kedua, faktor lingkungan, gimana kalian sikapnya, itu bagaimana kebiasaan orang lain. Nah, ini bisa mempengaruhi orang tua. Kalau orang tua kalian melaksanakan bahwa kami harus bertanggung jawab subuh, kami sarapan berangkat sekolah adalah pulang rumah ya dari sekian lama. Jadi maksud saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 TO4 kelompok 4 ingin mewawancarai Bapak Sujoto tentang P5, yaitu disiplin. Yang pertama, ada 3 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, apa itu disiplin, Pak? Oke. Menurut saya terkait dengan disiplin, disiplin itu merupakan suatu adat kebiasaan baik ya dalam proses mengikuti sebuah aturan ya, karena kita hidup serba diatur ya, artinya ketika disiplin itu sudah mendarah daging dalam jiwa setiap orang, itu akan terarah hidupnya dan tercipta kenyamanan ya. Contoh sederhana, sekarang kamu berada di lingkungan sekolah, pasti yang ada disiplin sekolah. Jam berapa harus masuk sekolah? Jam 7.30. Kapan pulang? Di situ kan tercatat ya jadwal. Nah, pada saat aktivitas disiplin selain di sekolah, di dalamnya itu ada masuk jam pertama, jam kedua, lanjutkan istirahat, begitu kan? Ada waktu untuk jajan, untuk sholat. Nah, itu terkait dengan kedisiplinan. Jadi adat kebiasaan untuk mengikuti aturan yang ada, itu disiplin. Untuk pertanyaan yang kedua, apa peran Bapak dalam melaksanakan disiplin positif? Baik. Peran saya yang jelas sebagai guru ya, harus berusaha memantau, memotivasi siswa, diri saya sendiri tentang disiplin itu bergerak ke arah yang baik. Ya, contoh, ada siswa berpakaian kurang rapi, ya, masih dikeluarkan bajunya. Artinya itu kan peran seorang guru harus mendisiplinkan. Ya, bajunya silakan dimasukkan, rambutnya yang rapi. Nah, itu contoh atau peran yang sederhana. Untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3, apa faktor yang mempengaruhi disiplin? Oke, faktor yang mempengaruhi disiplin itu pertama berangkat dari diri itu sendiri. Ya. Kalau orang yang sudah mendarah daging, tadi di awal disampaikan, jiwa disiplin sudah menerap dalam hatinya. Dia tahu posisi. Ya. Artinya tidak terpengaruh oleh orang lain. Kapan saya harus masuk di kelas? Kapan saya harus di kantin? Kapan saya harus di lapang? Dan kapan saya harus ibadah? Ya. Itu faktor pertama dari percaya diri dulu. Ya, pemahaman dia seperti apa? Ya. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang baik, lingkungan yang buruk itu sangat berpengaruh. Ya. Kayak di kelas TO4 misalkan, ya siswanya baik-baik semua. Terus ada siswa kelas lain ngajak kelas kamu. Misalkan ada jam kosong nih, yuk bolos gitu. Ya. Nah, ini kan faktor lingkungan.
Ya, tadi faktor yang pertama, ketika iman dia kuat, pendirian dia kuat, dia tidak mungkin terpengaruh oleh kelas lain untuk diajak bolos. Ya. Pasti dia menolak. Ya. Pertama tadi faktor diri sendiri, kedua lingkungan. Yang keempat, ini faktor wawasan, ilmu. Ya, faktor ilmu. Jadi orang yang berilmu, dia otomatis mempunyai pendiri. Itu ya, 3 contoh faktor disiplin yang mempengaruhi. Sekian, terima kasih dari kami kelas 10 TO4 kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup? Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas 10 TO4 kelompok 4 ingin mewawancarai Bapak Apri soal disiplin, Pak. Ya. Ada 3 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, apa itu disiplin? Disiplin ya. Disiplin itu adalah melaksanakan semua tata tertib yang ada di sekolah, gitu ya. Dan dimana disiplin di sini adanya untuk meningkatkan kemampuan siswa-siswinya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, karena didasari dengan kedisiplinan dulu. Kalau di sini udah jelek, kesananya akan lebih jelek. Tapi kita landasi dulu dengan disiplin. Nah, dengan disiplin itu kan sudah ada landasannya dengan tata tertib. Jadi para siswa itu melaksanakan kedisiplinan itu dengan adanya tata tertib. Baik yang dilakukan itu yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tata tertib itu. Siapa yang membuat tata tertib? Yang membuat tata tertib adalah para siswa. Ada siswa, ada guru, ada TO yang ada di kalian ini melaksanakan menyusun tata tertib, lalu apa sanksinya itu dibuat oleh kalian dan kami. Nanti kalau udah sesuai ya baru kita laksanakan. Nah, disiplin itu adalah mendisiplinkan siswa supaya apa? Supaya karakter siswa itu lebih baik. Ya. Kenapa? Kalau udah disiplin udah baik, insya Allah kesana yang lebih baik lagi dari segi belajar dan lain sebagainya. Karena disiplin itu luas sekali artinya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa peran Bapak dalam melaksanakan disiplin positif? Nah, peran saya kepada siswa untuk melaksanakan disiplin ya, saya sebagai tim pengajar bukan hanya mengajar saja, tapi mengarahkan kepada siswa-siswanya untuk lebih pendalaman lagi tentang budaya disiplin. Apa saja ya? Tadi saya udah mengatakan saya adanya wawancara atau adanya sosialisasi dengan anak-anak, bagaimana pentingnya disiplin di sekolah ini, lalu mengajak supaya anak itu tahu apa sih itu disiplin, ya, dan hal-hal yang baiknya itu kita lakukan berbincang-bincang dengan siswa. Ya, apa kendalanya dalam disiplin, apa keinginannya, supaya kalau kita melaksanakan itu kegiatan kebudayaan positif, jadi tidak ada nggak mau Pak dan lain sebagainya, itu tidak. Jadi kita inginnya ya, tapi yang kebiasaan yang menurut saya yang dilakukan itu adalah hal-hal yang positif, yang baik yang dilakukan. Itu. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa faktor yang mempengaruhi disiplin? Ya, faktor itu banyak ya Mas ya. Yang pertama dari diri kalian sendiri, ya kan? Mau tidaknya kalian merubah karakter kalian atau menjalankan kedisiplinan yang ada di sekolah ini. Yang kedua dari faktor lingkungan, ya kan? Lingkungan. Yang ketiga dari faktor ya mungkin ya lingkungan itulah sendiri. Lingkungannya ada yang makanya kita harus kompak dalam hal kebaikan. Dari segi kebaikan apapun, makanya itu akan tercermin bila melihat kalian itu sudah ada diimplementasikan di setiap hari atau dari kehidupan sehari-hari. Contohnya dari hal kecil saja, kalian masuk sekolah mau belajar, sebelum mulai belajar kita berdoa. Itu adalah budaya positif yang dilakukan sudah setiap hari kan? Udah menjadi kebudayaan kan? Kalau tidak berdoa ada merasa bersalah tidak? Ada kan? Nah, itu hal positif. Jangan sampai kalau hal positifnya, aduh saya bolos nih, kalau nggak bolos nggak jadi, itu salah. Ya, hal positifnya seperti hal positifnya yang menurut kalian baik ya tetap dilaksanakan, ya kan? Ya, itu. Sekian, terima kasih dari kami kelas 10 TO4 kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keras.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau nanya, Ya, apa itu disiplin? disiplin. Disiplin adalah sebuah sikap atau perilaku ya yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Yang kedua, apa itu peran Bapak dalam melaksanakan disiplin positif? Peran saya sebagai seorang guru yaitu yang pertama adalah mencontoh, memberikan contoh kepada kalian bahwa disiplin itu seperti apa, ya kan? Contoh, kita harus tepat waktu, ya kan? Kita harus menjaga ketertiban. Itu sebagai dari aturan ya. Kita banyaklah, pokoknya perilaku kita harus sesuai tata tertib yang ada, kayak gitu. Dan saya juga berperan untuk mengawal agar tata tertib yang ada ini bisa kalian laksanakan dengan baik. Itu ya, paham ya peran saya ya. Yang ketiga, apa faktor yang mempengaruhi disiplin? Yang pertama, faktor yang paling utama adalah sebenarnya dari diri kalian sendiri, motivasi kalian untuk berdisiplin ya. Yang kedua adalah lingkungan. Kalau lingkungan temanmu, mamanya satu kelas 36 siswa ya, 35 disiplin, yang satu pasti akan ikut, ya enggak? Ini lingkungan juga menentukan. Yang ketiga adalah aturan itu sendiri, ya kan? Harus ada aturannya. Tapi yang penting banget itu adalah yaitu tadi dua, ada motivasi dalam diri kalian, ya. Sudah ada aturan, sudah ada contohnya, sudah ada yang menegakkan, sudah ada lingkungan disiplin. Kalian tidak punya motivasi dari diri kalian sendiri ya susah, ya. Jadi harus ada motivasi dari dalam diri. Kalau kalian sudah punya motivasi di dalam diri kalian sendiri untuk disiplin, tidak ada aturan, tidak ada yang mengawasi, tidak ada lingkungan, kalian sendiri pasti akan disiplin, gitu, ya. Apalagi? Udah Pak, Dah. kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilmi dari kelas 10 TO4 kelompok 4 ingin mewawancari Bapak tentang disiplin, Pak. Ya, Ada 3 pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Bapak. Yang pertama adalah apa itu disiplin? disiplin itu ketika kalian mematuhi peraturan yang ada di lingkungan tersebut, di tempat tersebut. Itu disiplin. Sehingga nanti akan teratur kehidupan kalian dan kegiatan kalian. Itu yang namanya disiplin. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, apa peran Bapak dalam melaksanakan disiplin positif? Peran saya untuk melaksanakan disiplin positif, karena saya guru PCOK ya, saya akan menggunakan mata pelajaran yang saya ampu untuk menanamkan disiplin terhadap siswa didik saya. Atau karena ini di lingkungan pendidikan, ya jawabannya akan menanamkan disiplin melalui mata pelajaran yang saya ampu kepada peserta didik saya. Ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa faktor yang mempengaruhi disiplin? Faktor yang mempengaruhi disiplin banyak ya. Yang pertama adalah pribadi masing-masing siswa, masing-masing individu itu sangat mempengaruhi. Kalau dia sudah tidak mau disiplin dari dasar, dari hati, tidak akan pernah bisa disiplin. Yang kedua lingkungan mempengaruhi. Yang ketiga keluarga, jelas ya, lingkungan sama dengan ya keluarga lah. Kemudian fasilitas, situ juga harus memenuhi. Kalau fasilitasnya tidak memenuhi, kedisiplinan juga akan amburadul, karena seharusnya bisa dilaksanakan dengan baik, tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira itu, Mas. Cukup sekian dari kami, Ya. kelas 10 TO4 kelompok 4. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad ini dari kelas 10 kelompok 4 ingin mewawancarai Bapak tentang disiplin.
Pertanyaan saya nomor 1 adalah apa itu disiplin? Apa itu disiplin? Disiplin sederhana ya. Disiplin itu adalah perilaku kita untuk dengan patuh dan taat melaksanakan atau menjalankan aturan-aturan yang ada. Kalau kita misalkan di lingkungan sekolah, ya berarti kalian harus mentaati, menjalankan, mematuhi aturan-aturan yang ada di SMK Negeri 3 Banjar selaku sebagai seorang siswa. Nah, Untuk pertanyaan yang kedua, Pak, apa peran Bapak dalam melaksanakan disiplin positif? disiplin positif ya. Kalau disiplin pasti sesuatu langkah atau sesuatu kegiatan yang arahnya pasti untuk positif ya. Nah, perannya di sini kalau Bapak sebagai seorang guru ya otomatis akan memberikan aturan kepada siswa-siswinya apabila di dalam kelas, misalnya kalau masuk kelas tidak boleh terlambat ya. Jadi sebelum Bapak masuk kelas berarti kalian harus sudah ada di dalam kelas semua terlebih dahulu. Misalnya masuk jam 7.30 ya, jam 7.30 harus sudah ada di kelas gitu ya. Kemudian kalau sebagai peran sebagai seorang karyawan ya otomatis bukan di dalam kelas saja, di luar kelas. Misalnya melihat siswa-siswi SMK Negeri 3 Banjar meskipun tidak Bapak ajar ya melakukan pelanggaran kedisiplinan, otomatis harus Bapak tegur, harus Bapak peringati, harus Bapak arahkan ya supaya tidak melakukan pelanggaran lagi atau supaya tidak melakukan atau pelanggaran disiplin lagi. Itu perannya ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, Pak, apa faktor yang mempengaruhi disiplin? Nah, faktor yang mempengaruhi disiplin itu faktor yang pertama adalah faktor di dalam diri kita sendiri. Kalau kita memiliki motivasi ya kan, ingin berkembang dengan baik, misalnya kita ingin punya ranking 1, kita ingin punya hal-hal yang kita capai, maka harus kita melakukan melaksanakan aturan yang ada supaya kita keinginan kita itu tercapai ya. Itu faktor dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita tidak punya keinginan, masa kita mau hidup berantakan kan kalau tanpa aturan. Itu dalam diri kita sendiri. Nah, kalau dari luar ya kan, karena kan kita ada dua wilayah ya, ada Jawa Tengah dan ada Jawa Barat. Nah, itu faktor dari luar ya. Otomatis karena dua perbedaan itu, tetapi supaya menyatukan visi misi yang sama tadi, supaya kita pengen lulus kan ya, lulus dengan baik, kemudian memperoleh pekerjaan dengan baik, otomatis ya kita harus melaksanakan aturan yang ada di dalam sekolah dengan baik. Nah, itu faktor yang dari luar. Berarti ada dua faktor ya, dari diri sendiri, kemudian dari luar. Dari luar itu misalnya kita melihat kakak kelas kita ya, kakak kelas kita itu misalnya sudah sukses. Nah, sudah sukses otomatis harus kita cari kiat-kiatnya bagaimana supaya sukses. Nah, otomatis harus belajar dengan tekun, belajar dengan rajin. Nah, supaya belajar dengan tekun dan rajin, otomatis ya kita harus mentaati peraturan dengan tertib dengan rajin ya, harus masuk rajin ya. Seperti itu, tidak boleh bolos pada saat gurunya ada. Ya otomatis kalau ada kan nanti kita sama saja dengan melanggar disiplin atau melanggar aturan yang ada. Nah, ada lagi? Ada lagi, Pak. Baik, sekian terima kasih dari kami kelompok 4. Cukup di sini ya. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilmi dari kelas 10 TO4 kelompok 4 ingin mewawancarai Ibu tentang disiplin. Ada 3 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa itu disiplin? Oke, yang pertama pengertian atau definisi disiplin menurut Ibu berarti kan ya, disiplin itu suatu perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan atau sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
Untuk yang kedua, apa peran ibu dalam melaksanakan disiplin positif? Oke, peran dalam melaksanakan disiplin positif di sekolah ya, misalnya di lingkungan kerja, khususnya sekarang di sekolah. Yang pertama, saya sebagai guru berarti harus bisa memastikan saya diri sendiri, kemudian siswa-siswi di SMK menjadi atau berperilaku budaya positif. Nah, pada implementasinya, penerapannya yang pertama, kalau misalnya guru berarti tugas utamanya kan mengajar ya, mendidik. Nah, pada saat proses pembelajaran yang pertama harus bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya anak didik bisa bisa berkembang bakatnya. Misalnya nih, kalau suasana nyaman, yang tadinya mau bertanya jadi enak bertanya, nggak ada rasa canggung lagi, nggak ada rasa takut lagi. Jadi peserta didik memang diberi kebebasan itu, menciptakan situasi yang nyaman. Kedua, menciptakan suasana kelas yang memungkinkan siswa supaya untuk bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Contohnya berarti harus ada student center, artinya pusatnya pada siswa. Jadi saya di kelas nggak akan ngajar terus, nanti nggak akan menjelaskan materi terus, nanti kebanyakan yang melakukan aktivitas itu nanti siswa. Tujuannya supaya siswa bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Kemudian saat masuk ke kelas juga, di suasana kelas jangan lupa memberikan motivasi kepada siswa juga, motivasi untuk bisa berbudaya positif, mengembangkan minat dan bakatnya, kemudian melakukan hal-hal yang lebih positif lagi. Kemudian pada proses pembelajarannya juga ada pembiasaan positif, yaitu seperti berdoa di awal pembelajaran, kemudian di akhir pembelajaran juga jangan lupa untuk berdoa itu. Kemudian budaya disiplin positifnya lagi yaitu adanya kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar atau kontrak belajar. Nanti saya begitu masuk ke kelas kalian ya, pertemuan pertama akan menerapkan akan mendiskusikan tentang kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas. Di salah satunya di situ peraturan-peraturannya apa saja, misalnya tentang disiplin waktu. Kita tentukan disiplin waktunya, toleransi telatnya mau berapa menit nih untuk kelas bahasa Inggris, 10 menit. Kesepakatannya itu apabila tidak sesuai atau melanggar, nanti konsekuensinya apa, itu ya, itu dari kesepakatan belajar. Nanti ada disiplin positifnya, itu implementasinya. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa faktor yang mempengaruhi disiplin? Oke, faktor mempengaruhi disiplin itu untuk secara umum itu ada dua. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Kalau faktor internal itu berarti faktor dari dalam diri. Artinya sekarang AA juga 3 sama ibu masing-masing itu berarti bertanggung jawab pada diri sendiri. Kita mau disiplin atau enggak kan yang pertama itu pilihan kita. Itu Pak. Jadi faktor pertama itu faktor internal, faktor dari dalam diri. Yang kedua berarti artinya kalau sudah ngomongin faktor dalam diri berarti itu harus kesadaran diri sendiri. Yang kedua faktor eksternal. Eksternal berarti faktor dari, kalau tadi dari dalam berarti eksternal dari luar. Faktor dari luar bisa berupa dari lingkungan, apalagi teman sebaya. Itu faktor dari luarnya. Jadi sekarang kalau pilihannya mau ngomongin dengan disiplin, contoh deh, kalau yang biasanya datang terlambat, misalnya udah masuk nih, kita masuk pembelajaran itu kan setelah istirahat itu jam 10 masuk. Nah, ada di kantin, kalau udah lihat jam 10 kurang 5 menit, kalau yang udah tahu ini jam 10 5 menit lagi masuk, berarti akhiri aktivitas di kantin. Iya, aktivitas di luar, langsung menuju ke kelas. Itu kalau udah sadar dulu. Tapi begitu ada lingkungannya, ternyata lingkungannya kehilangan, mungkin lah si ibu etama atau udah jelas dari kantinnya mah udah berangkat, tapi nyimpang mulai di kelas lain, ngobrol lagi. Itu faktor dari luar. Meskipun kita udah sadar diri, udah selesai aktivitas di kantin, ternyata teman kela antar heula ka dieu ya.
Jadi akhirnya tidak disiplin, jadi datangnya tidak tepat waktu gitu. Contoh dari faktor dari luar. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.